Assalamualaikum Ibu, sehat? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya pada siang hari ini, dan terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya untuk melakukan pra-observasi sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, ya. Baiklah, adapun tujuan pra-observasi kali ini yaitu Bapak ingin menggali terkait dengan nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas, ya. Yang pertama, mungkin Bapak ingin bertanya sama Ibu terkait dengan rencana Ibu nanti di pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pertama, dari RPP-nya dulu. Bapak ingin tanya, RPP yang dibuat oleh Ibu itu RPP apa? Kurikulum Merdeka. Ya, baik, terima kasih Bu. Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya, nah Bapak ingin tahu tujuan pembelajaran yang akan diterapkan oleh Ibu nanti seperti apa? Jadi nanti pas observasi itu materi yang akan saya sampaikan itu tentang jenis panca indera pada manusia. Nah, adapun tujuan yang akan nanti digali sama siswa itu, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian panca indera dengan benar, menyebutkan panca indera dengan benar, terus menjelaskan bagian-bagian panca indera dengan benar. Ya, terima kasih Ibu. Jadi yang pertama Ibu, tujuan pembelajarannya ya, jadi anak-anak itu nanti akan mampu mengidentifikasi panca indera, jenis-jenis panca indera dengan benar, kemudian juga menyebutkan dan menjelaskan dari ciri-ciri dan fungsi panca indera. Baiklah Ibu, untuk selanjutnya terkait dengan aspek pengembangan yang ingin Ibu capai, diantaranya aspek apa saja? Aspek yang akan diambil itu, yang akan dikembangkan itu yang mengenai pengetahuannya, pengetahuannya, keaktifan siswa di kelas seperti apa, terus keterlibatan siswa dalam belajar seperti apa, serta kedisiplinan siswa dalam belajar. Baik Bu, jadi terkait dengan pengetahuannya itu terkait dengan kemampuan siswa ya Bu, kemampuan siswa terkait dengan materi yang akan disampaikan nanti, kemudian juga dari keterampilan, mungkin dari keterampilannya, mungkin dari keaktifannya ya Bu, misalkan keterampilan kayak siswa bisa menyebutkan, bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ya, baik. Nah, selanjutnya terkait dengan strategi yang akan dipersiapkan oleh Ibu, Bapak ingin tahu strateginya itu seperti apa? Mengenai strategi itu kan, kalau misalkan zaman sekarang itu anak-anak sudah harus belajar itu harus ada gambarnya nih biar bisa dimengerti oleh siswa kita. Jadi strategi yang akan saya ambil nanti itu menggunakan dengan beberapa media pembelajaran seperti video atau gambar-gambar media pembelajaran, PowerPoint gitu, biar anak itu mampu memahami dengan baik gitu. Dengan metode pembelajaran itu dengan metode pembelajaran konseptual, di mana ada keterlibatan siswa dan guru, diskusi, tanya jawab, kelompok diskusi gitu. Jadi ada keterlibatan siswa juga. Ya, terima kasih Bu. Menurut saya strategi yang akan digunakan oleh Ibu
sudah baik, dan nanti kita lihat ya di pelaksanaannya seperti apa. Terima kasih Bu. Nah, baiklah Ibu, untuk di akhir diskusi kali ini terkait dengan hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari proses diskusi hari ini. Hal apa yang Ibu dapatkan kira-kira? Mungkin yang bisa saya dapatkan itu tambahan-tambahan materi-materi, seperti ada yang kurang dari saya, misalkan ada strategi yang belum pas nih atau belum kurang gitu, bisa ditambahin. Terus beberapa mungkin ada metode yang kurang tepat dengan yang saya sampaikan gitu. Oh, di akhir Bu, Bapak ingin tahu terkait dengan nanti waktunya kapan gitu, Ibu mau melaksanakannya, tanggalnya berapa, hari apa gitu. Ya, hari Kamis tanggal 25. Ya, hari Kamis tanggal 25 Ibu. Ya. Baiklah Ibu, mungkin nanti di hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan observasi terhadap Ibu. Dan terima kasih Bu atas waktunya, dan mudah-mudahan nanti di hari Kamis kita melaksanakan kegiatan di kelas berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah berdoa belum? Belum. Dulu dipimpin sama ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ada yang hadir. Berarti bisanya hadir semua ya? Ya, oke. Sekarang Ibu akan melakukan speaking dulu sama kalian. Coba. Assalamualaikum. Sudah siap belajar belum? Fokus. Siap fokus? Tidak boleh ada yang bercanda, tidak boleh ada yang berisik. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis panca indera pada manusia. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang makhluk hidup. Coba Ibu mau bertanya kepada satu orang, siapa yang masih ingat kepada ICT kemarin makhluk hidup ada berapa? Coba masih ingat tidak? Makhluk hidup ada berapa? 1, 2, manusia 3. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis panca indera pada manusia. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang belajar tentang apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan mengapa Ibu mengajarkan jenis-jenis panca indera kepada kalian. Yang pertama, supaya kalian mampu mengidentifikasi apa itu panca indera, fungsi panca indera itu untuk apa, dan apa sih panca
Ya. Terus nanti ibu akan bagi kelompoknya masih yang kemarin aja, ini menjadi 4 kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja pada siswa pada kalian untuk diisi per kelompok satu lembar. Oke. Jenis tulis panca indera pada manusia, siapa yang tahu panca indera pada manusia ada berapa? 5. Panca itu apa? Panca itu 5. Indra itu alat-alat yang membantu manusia untuk merangsang dari luar ke dalam tubuh. Jajang nggak boleh gitu. Nah, oke. Yang pertama, alat yang pertama, pengertian panca indra. Panca indra merupakan organ tubuh manusia yang dapat menghubungkan otak dengan anggota tubuh lainnya. Siapa yang berindra peraba? Fungsi indra peraba itu apa? Untuk kulit. Indra peraba fungsi yang pertama sakit. Fungsi kulit yang pertama untuk mengeluarkan keringat. Kami kepanasan, kami lupakan sampai sana saha. Apakah kulit kita mengeluarkan keringat? Mengeluarkan. Keringat berupa air. Ya tadi berfungsi kulitnya itu mengeluarkan keringat. Keringat orang kalau orang bakal panas, dalam orang panas semua. Da orang air keringat keluarnya karena pada bulan apa? Semua orang itu sampai sana tuh. Supaya kalau jarang pun. Yang kedua, tempat penimbun lemak. Saha anu dina kulit kayu makan. Sari terang lemak. Lemak mah kalau anu dina ginut, lemak mah. Diping-ping gitu tuh. Iya lemak kumpul, itu teh lemak tuh. Nah, kita lakukan. Sok, lihat tangan kalian. Kurang biasanya dia sunaon. Kurang nyarios tapi tekening iya. Fungsi lidah yang pertama untuk perasa. Tinggal lidah orang tinggal perasa. Bisa manis, bisa pahit, mun. Orang paling ngaras asin, lidah paling depan. Ya, supaya kalian bisa lebih memahami, coba kita putar. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Oli. Hari ini kita akan mata pelajaran macam-macam alat indra. Nah, yuk mari kita lihat materinya. Nah, kemarin kalian mencium sampah yang berbau busuk atau merasakan permukaan telur yang halus, atau mencium bunga mawar yang sangat harum, atau merasakan makanan mangga yang sangat mahal. Kira-kira bagaimana?
Dia kelompok 3. Anu sakelompok. Dia baca tak. Nyambungkan Putih membeli es jeruk pada siang hari. Si warna. Cari, sedari eta. Dengan apa? Dengan apa sok? Jeruk putih Dengan merasakan dingin dengan lidah. Sampai kan di perut kayak kapayun sama kelompok sama lalas. Kan sering habis ini roh. Dia kan hiji satu sepeda ini. Kalau kelompok
jumpa di pelajaran hari besok. Semoga bisa mengambil manfaat dari pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya, instansi dari SD Nangunsari, Bapak Nasugianto selaku PP pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Ibu Ayi, rekan sejawat saya sebagai rekan sejawat di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak telah berkesempatan hadir di acara pasca observasi hari ini, dan kepada Ibu terima kasih untuk menyempatkan waktunya di acara hari ini. Kemudian tahapan-tahapan yang telah saya lakukan diantaranya yaitu pra observasi, di mana sebelumnya saya bersama Ibu telah melakukan wawancara atau melakukan diskusi dengan Ibu terkait dengan apa saja persiapan apa saja yang akan dilaksanakan oleh Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian kemarin kita telah melaksanakan observasi, saya khususnya melakukan observasi di kelas, kemudian Ibu telah melakukan pembelajaran di kelas. Nah, pada hari ini mungkin yaitu melakukan kegiatan pasca observasi atau melakukan kegiatan wawancara di pasca observasi. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu kemarin. Baiklah Ibu, langsung untuk pertanyaan. Untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari kemarin? Kemampuan berpikir seperti apa, kemampuan berbicara seperti apa, dan mengetahui sejauh mana pengetahuan sedikit mengenai jenis penyanyi yang sudah saya sebutkan. Kemudian, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai apa yang telah direncanakan oleh Ibu? Baik, untuk rencana pembelajaran itu kita rencana itu mungkin akan tidak 100% akan terlaksana gitu Kak. Ada beberapa kendala mungkin, walaupun tidak kendalanya tidak fatal, tapi ada beberapa yang menghambat pada tercapainya proses pembelajaran. Di antaranya ada beberapa anak yang kurang fokus pada pembelajaran gitu, karena pembelajaran itu kemarin itu menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran, dan PowerPoint. Jadi anak itu lebih fokus ke media, bukan ke gurunya, kata saya gitu. Jadi anak itu lebih lihat fokus pada video-video penayangan gitu Pak. Ya. Baiklah Ibu, kemudian untuk selanjutnya yaitu terkait dengan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Hal-hal seperti apa yang dirasa memuaskan?
yang muaskan itu terus yang memuaskan itu semangat peserta didik di dalam mengikuti pembelajaran karena mereka excited dengan kan jarang-jarang belajar dengan menggunakan PowerPoint gitu ya, PowerPoint dan media pembelajaran berupa video gitu. Jadi mereka itu excited dengan itu, jadi mereka itu semangat dan aktif di kelas. Itu sih yang apa Ya. Baik Bu, perkiraan Ibu, bagaimana perkiraan Ibu itu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum? tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Mengapa dikatakan tercapai? Karena saya dalam tujuan pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran itu yang pertama itu mengidentifikasi jenis Pancasila dengan benar. Terus yang kedua itu peserta didik mampu menyebutkan fungsi-fungsi Pancasila dengan benar dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila. Nah, di akhir itu ada pengerjaan LKPD dengan berkelompok. Nah, saya melihat tujuan tercapai apa tidaknya itu dari itu. Apakah mereka bisa menjawab LKPD tersebut atau tidak? Nah, dan di akhir mereka mampu menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan Pancasila. LKPD-nya pun juga yang diisi hampir 98% betul semua. Jadi mereka sudah paham. Dan saya juga ada pertanyaan tanya jawab dengan peserta didik secara tunjuk acak. Pertanyaan mengenai fungsi-fungsi Pancasila dan peserta didik juga mampu menjawabnya dengan benar. Jadi saya nyatakan bahwa tujuan pembelajaran yang saya capai itu sudah tercapai. Ya, terima kasih Bu. Kemudian yang menjadi kesulitan siswa ketika kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, pasti akan ada kelihatan siswa yang mengalami kesulitan. Apakah masih ada siswa yang kesulitan terhadap proses pembelajaran tersebut? Ya, baik. Untuk kesulitan itu ada apa ya, yang pertama itu karena di PowerPoint itu saya menampilkan gambar beserta tulisan gitu. Sedangkan mungkin ada dua orang anak yang belum lancar dalam membacanya. Jadi mereka hanya bisa memahami gambar, tapi mereka tidak tahu apa artinya gitu. Seperti fungsi mata itu untuk melihat, saya hanya mencantumkan mata, tapi mereka tidak tahu pengertiannya gitu. Jadi mungkin itu sih kesulitannya buat dalam pembelajaran. Kemudian yang menjadi kesulitan Ibu, apakah kemarin Ibu itu mengalami kesulitan atau tidak ketika pelaksanaan? Untuk kesulitannya itu mungkin dalam mendisiplinkan anak-anak itu Pak. Mendisiplinkan anak-anak karena anak-anak saya juga karena itu terlalu excited dengan media pembelajarannya, jadi mereka itu tidak tenang gitu Pak, rame gitu. Ya. Tapi mereka cukup aktif juga. Ya, baiklah. Kemudian terkait dengan perbaikan ya Bu, hal-hal yang harus diperbaiki dan juga hal-hal yang harus ditingkatkan dari Ibu. Hal-hal apa saja yang harus Ibu perbaiki dan apa saja yang harus Ibu tingkatkan dari kemarin ketika melakukan proses pembelajaran di kelas. Yang lebih ditingkatkan itu yang pertama itu dalam penyampaian materi, terus dalam media pembelajaran, dalam peningkatan media pembelajaran, terus dalam pembentukan kelompok juga. Mungkin kedepannya itu kelompoknya itu harus dicampur antara yang sudah mampu dan tidak mampu. Ya. Jadi mereka itu belajar secara Tutor sebaya. ya gitu Pak. Jadi Ya. mungkin itu yang Baiklah Ibu, untuk pertemuan berikutnya ya mungkin ada rencana dari Ibu terkait dengan supaya pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan lagi, kemudian menjadi siswa itu menjadi lebih aktif lagi, kemudian lebih percaya diri lagi di kelas. Rencana Ibu kedepannya seperti apa? Apa yang akan dilakukan oleh Ibu supaya pembelajaran tersebut menyenangkan? mungkin dalam
kedepannya itu harus merubah metode pembelajarannya mungkin, karena ya kan metode pembelajaran kami itu konseptual, tanya jawab, Ya. diskusi. Mungkin kedepannya itu harus pakai metode pembelajaran game atau Ya. yang lainnya supaya mereka itu semangat dan belajar tapi sambil itu. Ya, baiklah. Terima kasih Ibu atas waktunya, dan alhamdulillah ya Bu, kemarin Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ikhlas itu sudah berjalan dengan baik, meskipun harus ada hal-hal yang harus diperbaiki lagi, harus ditingkatkan lagi ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari Bapak ada yang ingin mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak Firman atas kesempatannya dengan Ibu Ayi. Ayi ya. Bu Ayi sebagai rekan sejawat Pak Firman. Di hasil pembicaraan antara Pak Firman dengan Bu Ayi barusan, pas ada menilai tentang pasca prestasi ya, karena waktu Pak prestasi saya dari TV terus dan pastinya Pak Firman sendiri, tapi melihat atau mendengar dari penjelasan Ibu Ayi, pertanyaan-pertanyaan Pak Firman tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Ayi, di kelas berapa Bu? Kelas 4. Nah, materi tentang apa lagi? Jenis-jenis panca indera. Jenis panca indera. Di sana Ibu dari pertanyaan-pertanyaan Pak Firman dijelaskan oleh Ibu itu menjelaskan tentang mana yang betul-betul diperbaiki, terus apa yang sudah baiknya. Pak Firman itu bertanya, Ibu menjelaskan perbaikan itu datangnya bukan dari Pak Firman, tapi Ibu sendiri yang mengusulkan solusi untuk peningkatan pembelajaran yang akan datang. Yang tadinya tadi terdengar oleh saya bahwa Ibu ada kesulitan tentang mendisiplinkan anak, yang pertama itu, yang kedua tentang KBM-nya dan metodenya ya Bu ya. Metode tersebut mungkin untuk kedepannya akan diperbaiki oleh Ibu untuk lebih baiknya ya. Terima kasih Pak Firman telah menginspirasi saya, itu apresiasi kepada Pak Firman, kepada Ibu siapa? Bu Ayi ya. Jadi kedepannya insya Allah dengan adanya observasi di kelas akan lebih meningkatkan mutu pembelajaran guru yang kedepannya akan lebih berpihak kepada murid sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh calon guru penggerak Pak Firman. Terima kasih atas kesempatan. Semoga apa hasil dari pertemuan ini mendapatkan ilmu khususnya buat Pak Firman, Ibu Ayi ya, dan orang-orang yang melihat atau mendengarkan hasil kita observasi ini dapat inspirasi yang baru bagaimana kita untuk memperbaiki cara-cara pembelajaran di kelas supaya anak lebih berhasil dalam pembelajarannya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, baik. Kami silakan Bapak Firman. Ya. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya, atas pemberian. Terima kasih Bu Ayi atas waktunya, dan saya Firman dan juga Bapak Nos, Bu Ayi mengucapkan terima kasih, dan kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman, terima kasih Bu Ayi.